2 hari yang lalu saya dapat bunga. Bunganya bagus sekali, bisa dilihat di gambar ini. Bagus sekali kan? Saking bagusnya bunga ini sampai menginspirasi saya untuk bikin video pun pakai baju bunga-bunga. Padahal saya tuh biasanya kalau baju yang bermotif itu jarang sekali pakai. Dan bahkan di sini juga ada kipas yang juga berbunga. Nah, bunga ini ceritanya saya dapetin dari tetangga saya. Waktu itu ada seorang teman saya, kita pergi berdua ke tetangga saya ini, ngobrol-ngobrol. Kayaknya mereka entah habis ada acara, mungkin habis ngundang orang atau apalah, saya nggak gitu ngerti. Di situ banyak bunga. Terus dia nanya, mau nggak bunga? Nah, teman saya yang satu lagi nggak mau. Makanya dikasihinnya ke saya aja. Nah, ini bunganya. Jadi bisa dilihat di sini kan, ini warnanya ada yang putih, ada yang pink muda, ada yang pink tua. Ini bukan putih sebenarnya, tapi kuning yang sangat muda. Jadi ini bunganya. Masalahnya ternyata saya tuh nggak punya vas. Saya memang nggak punya banyak barang ya. Saya memang sengaja gitu untuk memiliki barang itu yang seperlunya aja. Jadi saya nggak dapat vas. Akhirnya saya cari-cari apa ya, mau ditaruh di gelas juga kan terlalu kecil, karena tuh segede gini nggak mungkin ditaruh di gelas kan. Udah cari-cari akhirnya dapatlah yang seperti ini. Padahal ini kan apa ya namanya, gelas ukur ya. Jadi saya masukin seperti ini. Nah kan, saya mencari tempat untuk menaruh bunga ini. Pertama saya taruh di rak di ruang tamu, tapi kok kayaknya nggak pas banget ya. Saya pindahin ke dapur. Di dapur, wah lebih nggak pantas lagi. Ini kan bunga mawar ya, bunga dan kelihatannya juga ini mahal nih, bukan mawar sembarangan. Saya taruh lagi, saya pindahin lagi ke meja yang di ruang tamu. Nggak bagus juga. Saya bingung sekali mau diapain nih bunga. Terus saya taruh di kamar mandi. Ya kalau di kamar mandi yang paling bagus itu kan yang di wastafel itu kan, karena kita ada tempat yang agak luas, tempat naruh barang-barang di situ untuk perawatan muka atau apa gitu. Saya taruh di sana. Aduh, kok kayaknya mengganggu banget. Saya merasa ada yang nggak enak tentang bunga ini ya. Saya nggak tahu apa, udah digeser-geser pun masih nggak dapet. Saya pindahin lagi ke dekat shower di kamar mandi. Saya taruh di atas gitu dekat shower. Oh, kok kayaknya nggak pas lagi. Terus akhirnya saya pindahin ke meja belajar saya ini. Tapi tetap saya merasa, aduh, saya nggak tahu kenapa ini bunga ini kurang, ditaruh dimanapun nggak pas ya. Saya mikir kenapa ya, itu mungkin karena tempat saya tinggal ini, rumah ini memang kan saya jaga supaya nggak terlalu banyak barang, seminimal mungkin. Padahal saya tuh sangat suka bunga mawar ya, tapi ternyata kalau mawar yang di kebun atau di taman itu ternyata beda dengan mawar yang sudah kita petik. Entah kenapa, mungkin karena mawar itu kan kesannya mewah ya, mewah, terus jadi nggak sesuai di rumah saya. Apalagi tempatnya juga seperti seperti ini, jadi saya nggak jelas nih ini bunganya. Nah, kalau dipikir-pikir sih bunga favorit saya yang rasanya cocok buat saya memang bukan mawar lah ya, mungkin seperti ini nih. Yang oranye itu namanya Heliconia. Itu banyak sekali tumbuh di negara kita ya. Di Bali ini banyak sekali. Itu saya suka dengan warnanya yang cemerlang. Terus kemudian ada lagi yang pink itu bunga hortensia. Ada juga yang bilang itu hydrangea.
Sebenarnya warna pink itu bukan kesukaan saya ya untuk bunga itu tapi kalau bunga itu warnanya yang biru tua atau ungu yang benar-benar apa ya, yang deep banget kayak ungu gelap gitu, itu bagus sekali, itu favorit saya. Cuman saya nggak nemu yang warna itu ya untuk difoto, jadi saya pakai yang pink aja. Terus ada lagi bunga yang kuning, itu bunga bagus sekali, namanya itu bunga mimosa. Saya suka banget, tapi kayaknya di negara kita nggak tahu ada apa enggak ya, saya kurang tahu deh, belum pernah nemu secara langsung. Dan anggrek bulan, kalau anggrek bulan ini sih memang mahal ya, cuman walaupun mahal juga kelihatan sederhana dan bentuknya tuh bagus sekali ini, jadi saya suka. Jadi kesimpulannya mungkin mawar emang kurang cocok ya, sedangkan bunga-bunga yang saya sebutin 4 itu mungkin lebih cocok lah untuk ditaruh di rumah saya. Sesudah saya sama teman saya main ke tetangga saya ini dan kami dikasih bunga, terus kita kan pergi makan-makan, cuman yang punya rumah atau yang ngasih bunga ini dia nggak mau ikut karena udah makan siang. Nah, jadi saya tinggal cuma berdua aja sama teman saya ini. Kita ngobrol-ngobrol, kita makan di suatu tempat, dan kemudian janjian lagi untuk makan siang bareng keesokan harinya. Sekitar jam 1 teman saya ngasih tahu kalau dia udah ada di restoran, dan dia bilang, ayo cepet kesini ke tempat kita janjian, dan ajak sekalian si Sri, katanya gitu. Sri itu yang ngasih bunga ini nih. Nah, saya kan memang udah tunggu-tunggu ya, ini agak terlambat, ini udah jam 1 gini, jadi saya WhatsApp. Cuman karena saya nggak punya nomor teleponnya Sri, karena saya juga baru kenal sih sama dia sebenarnya, saya WhatsAppnya ke suaminya. Saya bilang, Sri mau nggak makan-makan sama saya, sama 1 orang lagi, tapi saya buru-buru nih berangkat sekarang. Nah, suaminya ini saya perkirakan sih, kan saya udah bilang kita nih buru-buru nih, mestinya lah bilang lah iya mau atau enggak gitu kan, jadi saya biar tahu. Tapi dia malah bilang begini, ini si Sri udah makan pizza nih sebagai starternya, dia bilang gitu. Udah nunggu lama-lama nih, dia nggak jelas ini kapan sih makan siangnya. Nah, saya mengartikan, oh mungkin si Sri nggak mau ikut ya. Jadi saya bilang oke. Terus ya saya pergi dan ketemu sama teman saya di restoran itu. Nah, teman saya begitu lihat saya datang, dia bilang, mana si Sri? Dia bilang gitu. Hah? Emang dia mau ikut ya? Terus dia bilang, iya ini si Sri datang. Dia bilang ditinggalin nih sama anaknya udah berangkat, padahal dia mau ikut. Wah ya sorry, saya nggak ngerti maksudnya dia itu apa. Saya pikir sih dia nggak mau ikut. Saya kan bilang gitu. Sesudah saya baca lagi WhatsApp dari suaminya itu, memang sih kayaknya terjadi kesalahpahaman, karena bisa aja sih dia cuman bilang, oh iya dia udah makan pizza, tapi kan dia nggak bilang kalau dia nggak mau ikut. Tapi buat saya juga, kenapa nggak langsung bilang aja dia ikut apa enggak, baru deh ngomel-ngomelnya belakangan, bilang lah bla bla bla, ini nggak jelas nih mau kapan nih, orang nunggu sampai kelaparan, sampai makan pizza dulu. Ya nggak apa-apa, tapi udah jelas ikut apa enggak, kan pasti saya tunggu. Tapi karena saya nggak waktu itu cepet-cepet, langsung aja saya pikir memang dia nggak mau ikut. Buat saya itu ya, kalau saya jadi Sri itu sih bukan masalah besar ya, tapi ternyata dia marah. Dia ngirim WhatsApp ke teman saya, bukan ke saya karena dia juga nggak punya nomor telepon saya kan. Terus kelihatan dia marah gitu. Cuman kita ya maklum aja lah ya. Yang anehnya itu suaminya ikut-ikut marah sama kita, padahal teman saya udah nerangin bahwa ini kan cuman masalah salah paham aja. Tapi dia bilang begini, kalau ada salah paham itu bukan urusan saya, itu antara kalian. Lain kali jangan ajak-ajak Sri
Saya adalah orang yang jelas dan eh, sangat organized. Sri juga begitu. Jadi kalian jangan lagi ajak-ajak dia. Saya agak heran juga ya, kan ini urusan kita lah, perempuan yang pengen makan bersama dan ngobrol-ngobrol, suaminya ikut marah-marah gitu, rada aneh ya. Tapi sebenarnya nggak aneh sih, karena saya juga pernah mengalami ya, mendapatkan kata-kata nggak enak dari dia. Jadi itulah cerita latar belakang dari bunga ini ya. Bunga dari teman saya, nggak tahu sih, mungkin dia juga nggak mau temenan lagi karena tadi dia kan boncengan sama suaminya, sama-sama kita naik motor kemudian parkir di tempat yang sama. Waktu saya parkir, motor suaminya itu belum bisa masuk kan karena kehalang sama motor saya. Eh, Terus saya turun dan dia lewat di samping saya, jalan di depan saya tanpa menyapa, dan dan saya ngikutin aja dari belakang karena tujuan kita kan sama ya. Saya sih nggak masalah ya, saya anggap sih dia memang orangnya mungkin peka sekali orangnya. Cuman kalau soal suaminya itu yang saya agak heran ya. Jadi itu aja ceritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.